Sapa Indonesia Malam kami awali dengan informasi mengenai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur yang dinaikkan statusnya dari waspada level 2 ke siaga level 3. Kenaikan status ini berlaku sejak Kamis malam. Badan Geologi Kementerian ESDM menyebut kenaikan status tersebut dilakukan karena aktivitas Gunung Semeru meningkat. Hal ini ditandai dengan terjadinya awan panas guguran dengan jarak luncur 4,5 km ke arah Curah Kobokan sejak Kamis kemarin. Badan Geologi mengimbau agar masyarakat tidak beraktivitas sejauh 13 km dari puncak Semeru, termasuk tidak berkegiatan pada jarak 500 meter dari tepi sungai. Setelah itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif didampingi Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati meninjau kondisi Gunung Semeru di pos pengamatan Gunung Sawur, Desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur pada Jumat siang. Selain memetakan aliran lahar Gunung Semeru, Menteri ESDM menyatakan akan melengkapi peralatan pengamatan Gunung Semeru, termasuk menambah kamera termal, agar potensi arah luncuran awan panas guguran bisa terdeteksi. Kejadian tanggal 4 itu, ya, ini menyebabkan itu ada kurang lebih 8 juta pasir yang turun, 8 juta kubik pasir yang turun, ya, dan ini menyumbat aliran sungai. Nah, aliran jalur sungai ini kan biasanya dipakai sebagai saluran, ya, kalau terjadi ada kejadian untuk mengalirkan lahar. Kalau ini bersumbat, ya, akibatnya kalau terjadi ada kejadian seperti lagi, ini akan meluas ke daerah-daerah sekitar sampingnya. Itu memang kita sudah melakukan pemetaan baru dan juga meminta masyarakat bisa memahami. Kalau dengan sirine atau alarm, mereka kan takut. Mereka akan takut, kemudian baru diberitahu bahwa alarm ini tujuannya adalah ini dan hendaknya tidak ada aktivitas selama beberapa hari ke depan. Dan Pak Menteri tadi sudah berjanji untuk memasang dan mengupgrade serta memodernisasi alat-alat yang ada di sini. Saya terima kasih kepada Pak Menteri. Selengkapnya mengenai peningkatan status Gunung Semeru menjadi siaga, kita bahas bersama Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Eko Budi Lelono melalui sambungan telepon. Pak Eko, apa kabar? Pak Eko, selamat petang. Selamat petang, bisa mendengar? Ya, Pak Eko ada di mana saat ini, Pak Eko? Saya di Juanda ini. Oke, Pak Eko, baik, ya. Terkait Semeru statusnya, Ya. Sebenarnya apa yang menjadi pemicu peningkatan status Semeru itu menjadi level 3 dari sebelumnya level 2 itu sejak jauh sebelum terjadi bencana guguran lava guguran awan panas beberapa waktu lalu ya? Ya. Jadi apa pemicu peningkatan status ini, Pak? Ya, tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Menteri tadi siang ya di pos pengamatan Gunung Sawur. Jadi ada dua hal. Yang pertama itu terkait dengan aktivitas gunungnya. Ya, jadi aktivitas gunungnya itu ada peningkatan. Ya, ada peningkatan sejak kemarin itu rekaman-rekaman ya, seismik, kemudian informasi itu menunjukkan peningkatan, sehingga bahkan juga kita yang kedua itu luncuran awan panasnya kemarin itu sudah ada 3 kali luncuran juga lebih jauh daripada sebelumnya. Itu hampir sudah mendekati 5 kilo ya tepatnya 4,5 kilometer. Oke. Dan 5 kilo itu kan radius bahaya KRB 3. Sehingga hal ini kemudian yang tanda-tanda peningkatan aktivitas ini yang menjadi acuan kami untuk meningkatkan status Gunung Semeru itu. Tapi tadi Anda sempat bilang ada peningkatan aktivitas, salah satunya adalah luncuran guguran. Tapi selain itu apa lagi, Pak Eko? Iya, luncuran yang ini kan yang berbahaya kan luncuran itu ya. Okay. Luncuran itu sudah mendekati hampir 5 kilo ya, udah 4,5 kilometer. Oleh karena itu ini juga warning bagi kita nih bahwa dengan peningkatan aktivitas bisa jadi nanti luncuran
tapi belum tahu ya, tapi berpotensi untuk bisa lebih jauh lagi. Karena itu kami mengingatkan, ini kan dengan meningkatkan status ini juga sekaligus kami merevisi jadi peta kawasan rawan bencana yang lama itu, karena memang potensinya sekarang sudah mulai berubah, agak lebih besar daripada sebelumnya. Apa yang harus diwaspadai, terutama masyarakat sekitar, dari naiknya status Semeru ini? Sebenarnya potensi apa yang bisa terjadi sehingga statusnya jadi naik begitu? Ya, potensinya tetap dua sebetulnya ya, yaitu pertama dari erupsinya sendiri, yaitu awan panas guguran. Ya, kemudian yang kedua adalah lahar dinginnya. Jadi dengan kami kan menurunkan tim tanggap darurat untuk memetakan ya seberapa jauh erupsi yang tanggal 4 kemarin itu. Nah dari situ kita melihat adanya pertambahan jarak luncuran dari sebelum-sebelumnya. Nah ini disinilah ini yang kemudian kami kami beri tanda merah tadi masuk dalam KRB 3 adalah itu area-area yang sebetulnya sebaiknya tidak ada aktivitas di sana, seharusnya tidak ada aktivitas di sana. Gitu. Apakah boleh kalau saya simpulkan, artinya ketika guguran awan panas ini semakin meluas, area merah, area berbahaya juga semakin luas gitu ya Pak ya? Iya. Oke, nah ya. BMKG ini sempat menyatakan musim hujan ini yang ekstrim, terutama karena La Niña, itu akan diprediksi berlangsung sampai 2-3 bulan ke depan. Bagaimana pengaruh kondisi cuaca dengan peningkatan aktivitas Semeru, Pak Eko? Ya, jadi sebetulnya tidak ada kaitan langsung antara aktivitas magmatis atau vulkanik ya dengan cuaca ya, karena vulkanik kan di dalam bumi, sedangkan cuaca kan di luar gitu ya. Namun mungkin ada pengaruh tidak langsungnya, yaitu karena kan jenis daripada erupsi Semeru ini kan jenisnya eksklusif ya. Jadi gunung ini membentuk kubah-kubah lava begitu. Nah bisa jadi hujan yang ada cuaca ekstrim ini ya, hujan yang tinggi ini atau ekstrim bisa jadi menyebabkan ketidakstabilan kubah-kubah tersebut sehingga dia runtuh. Nah ini yang mungkin bisa memicu atau memperpanjang jarak luncurnya ke bawah. Oke. Nah yang juga silakan. Cuaca ekstrim dan hujan tinggi ini bisa menyebabkan longsoran material vulkanik ya, baik yang ada di atas, yang ada di bawah maupun yang ada di tubuh gunungnya itu sendiri. Ya, perlu diingat teman-teman kemarin mensurvei aliran-aliran ya, khususnya yang ke selatan tenggara itu, ternyata di situ memang saluran-salurannya atau kali-kalinya sudah penuh ditutup oleh itu material vulkanik. Ini yang nanti jika ada awan panas atau lahar susulan itu bisa jadi dia tidak di saluran itu, bisa melebar kemana-mana karena salurannya sudah penuh. Nah ini yang ada pelebaran daripada peta KRB itu. Ya, peta daerah rawannya tentu saja harus terus berubah ya. Mengikuti dengan prediksi-prediksi ini. Tapi satu hal yang dikhawatirkan adalah ada istilahnya secondary explosion. Nah, ini sebenarnya apa, Pak Eko, dan apakah betul ada hubungannya dengan cuaca tadi? Ya, itu mungkin karena kontak antara material panas vulkanik yang masih panas dengan air ya. Jadi kontak ini bisa menimbulkan ledakan-ledakan. Nah, ini memang ledakan ini juga berbahaya juga gitu ya, karena ledakan gas ya. Khususnya bagi orang atau makhluk yang dekat dengan ledakan tersebut. Ini memang cukup berbahaya. Makanya itu memang ya itu tadi aliran-aliran banjir lahar ini yang kita perlu hindari. Pak Eko, terakhir, apa rekomendasi bagi pemerintah daerah, pemerintah kabupaten maupun warga di tengah aktivitas Semeru yang belakangan ini tampak dinamis, Pak Eko? Ya. Oleh karena itu kami menurunkan tim, di sini ada tim tanggap darurat, ya, bukan hanya ahli vulkanologi, tapi juga ahli geologi lingkungan. Ini untuk memetakan. Kemudian dari hasil pemetaan terbaru itu nanti akan tahu area-area yang aman, kemudian area-area yang bisa diusahakan begitu ya untuk kegiatan rakyat, ekonomi rakyat, pertambangan dan sebagainya.
Ini nanti yang akan kami laporkan kepada pemerintah daerah setempat. Dan ini harapan kami dijadikan dasar dalam penyusunan tata ruangnya ke depan, gitu ya, sehingga upaya kita untuk mencegah korban ya yang terjadi pada saat bencana itu bisa dihindari. Oke, yang jelas masyarakat tidak boleh beraktivitas di area sekitar gunung terutama yang memang jadi daerah rawan bahaya ya Pak ya? Betul, jadi radius 5 km dari puncak dan sampai 13 km di bukaan atau saluran atau sungai yang mengarah ke selatan dan tenggara. Itu kami sudah ada pertanyaan dan bisa dilihat di rekomendasi peta tersebut. Baik, Pak Eko terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya Pak ya? Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih.